Steve? Hey, Ronnie. Think about things that turn you off. Maybe like, Listen to what she's saying. Keep it going. No, it's not your fault. Film yang bakal kita ulas kali ini berjudul Baywatch yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film bergenre action drama ini diangkat dari sebuah serial TV dengan judul yang sama, yang tayang di era 90-an. Dibintangi oleh beberapa artis terkenal seperti Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, dan Alexandra Daddario. Filmnya sendiri bercerita tentang sekelompok penjaga pantai elit yang bertugas di Emerald Bay, Florida, dan mereka harus berurusan dengan jaringan pengedar narkoba yang coba mengusik wilayah yang mereka jaga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film dibuka dengan hari di mana Mitch, agak susah sebut Mitch, kita ubah The Rock biar lebih mudah. Film dibuka dengan hari di mana The Rock sedang mencari kru baru untuk bergabung bersama tim penjaga pantainya. Terlihat beberapa orang sudah mengantri untuk mengikuti seleksi tersebut. Salah satu peserta seleksi bernama Matt Brody yang merupakan seorang atlet renang pemegang rekor 200 meter. Ia merasa dirinya sudah tergabung dalam tim tanpa harus mengikuti seleksi. Tapi The Rock dan Stephanie meyakinkannya jika tak ada satupun yang dapat bergabung dengan tim tanpa lolos tahap seleksi terlebih dahulu. Beralih ke peserta lainnya yang bernama Ronnie, yang tiba-tiba tersedak saat melihat CJ, salah seorang penjaga pantai yang ia sukai. CJ kemudian datang untuk membantunya, tapi Little Ronnie tiba-tiba saja mengembang, dan karena panik, Ronnie malah melompat ke arah bangku, dan membuat Little Ronnie terjepit di sela-sela bangku tersebut. The Rock kemudian datang dan coba membantu. Saat The Rock dan CJ coba menariknya, Ronnie malah berlari ketakutan dan terjatuh. Sambil menahan rasa sakit dan malu, Ronnie kemudian merangkak pergi dari tempat tersebut. Di balai kota, wali kota meyakinkan The Rock jika Brody salah satu orang yang tepat untuk bergabung dalam timnya. Tapi sekali lagi The Rock mengatakan jika ia harus lolos seleksi jika ingin bergabung dengan tim. What? The specifics aren't important. More to this job than just swimming. You know that. Yeah. The Rock juga melaporkan jika ia menemukan flaka, sejenis obat-obatan terlarang di pantainya, yang artinya seorang pengedar narkoba sedang berkeliaran di pantai tersebut. Good work, Mitch. I'll turn this over to the police. Tahun ini Baywatch membutuhkan 3 orang untuk bergabung dalam timnya. Lalu saat proses seleksi dimulai, Brody malah terlihat bersantai. The Rock yang melihat hal tersebut kemudian menghampirinya dan menantang Brody untuk melewati beberapa rintangan. Ia juga menantang Brody untuk adu kekuatan, dan jika ia bisa mengalahkan The Rock, Brody akan otomatis tergabung dalam tim tanpa harus melewati proses seleksi terlebih dahulu. Di tengah-tengah proses seleksi, seorang anak laki-laki tiba-tiba terjatuh dari atas dermaga. The Rock dan timnya kemudian bergegas pergi untuk memberikan bantuan. Brody juga terlihat tidak tinggal diam. Ia membawa sebuah motor menembus kerumunan orang-orang. Brody yang tiba lebih dulu sempat kesulitan karena orang yang coba ia bantu malah meronta-ronta. The Rock kemudian datang dan mencari 2 orang korban lainnya yang tidak diketahui oleh Brody. Dan itu penyebab sang ibu meronta-ronta karena ia mencari kedua anaknya yang tenggelam. Brody sempat terkesima dengan aksi The Rock dan timnya saat berhasil menyelamatkan ketiganya. Kemudian diumumkan sebanyak 3 orang berhasil lolos tahap seleksi, dan mereka adalah Summer Queen, Matt Brody, dan Ronnie. Dan sejak saat itu pula, Brody terlihat lebih menghormati The Rock. Let me tell you something, man. The rescues don't mean a thing. All right, thank you, Lieutenant. Lalu tiba-tiba seorang wanita bernama Victoria datang dan memperkenalkan diri. Ia mengundang seluruh kru Baywatch untuk datang ke klub malam miliknya. Thank you.
Keesokan paginya, seluruh peserta yang lolos mulai mengikuti pelatihan. Berbagai pelatihan pun mulai mereka jalani. Very important lesson. Now pick that up and take it to Tower 1. Di tempat lain, Victoria bertemu seorang anggota dewan yang bernama Rodriguez, yang ia perintahkan untuk menyogok anggota lainnya untuk mempermudah usahanya mengembangkan real estate. Tapi sepertinya usaha tersebut gagal. Leon, teach him some manners. Guys, we can talk about this. Lalu sebuah insiden tiba-tiba terjadi, di mana sebuah kapal dilaporkan terbakar. Baywatch kemudian bergegas melakukan penyelamatan, dan setibanya di sana, kapal sudah terbakar hebat. Holy shit! The Rock kemudian berenang menembus kobaran api. Brody yang tidak mengerti tanda yang diberikan oleh The Rock malah ikut melompat dan membuatnya terjebak di bawah kobaran api. Beruntung Stephanie dan Summer bergegas datang dan menyelamatkannya. The Rock melihat salah satu dari mereka membawa Flaka, dan itu penyebab mereka tidak sadar dengan apa yang terjadi. Sebanyak 3 orang berhasil dikeluarkan dari kapal tersebut, 2 orang selamat dan 1 orang tewas. Dan korban tewas tersebut adalah Rodriguez, yang gagal menjalankan perintah dari Victoria. I'm not ready to die. I know, it's okay, you're not. And as far as this dead body goes, look. The Rock mulai mencurigai Victoria, karena pertama kali ia menemukan Flaka di pantai yang berada tepat di depan klub malam miliknya. Ia dan timnya kemudian memutuskan untuk datang ke klub tersebut, sambil mencari tahu apa yang sebenarnya Victoria sembunyikan. Guys, we have Flaka that just washed ashore. That shit is hot. And we're all going. Setibanya di sana, mereka langsung membagi tugas. Beberapa orang bertugas mencari tempat di mana Flaka disembunyikan, dan sisanya membantu mengawasi keadaan. So where should I look out from? The Rock berhasil menemukan sebuah tempat yang ia curigai, sementara Brody yang seharusnya mengawasi Victoria malah teralihkan dengan minuman yang diberikan oleh Victoria. Here, keep the whole bottle. I think you need it. The Rock kemudian meminta Ronnie untuk mengalihkan perhatian Victoria, sementara The Rock dan Stephanie menyelinap masuk ke tempat yang mereka curigai. Welcome to our host, Victoria Leeds. Oh God, Mitch, this is for you. Di sana mereka menemukan sesuatu yang mereka curigai tersimpan rapi dalam sebuah drum besar. Seorang petugas keamanan juga hampir memergoki mereka. Beruntung mereka berdua berhasil mengelabui petugas tersebut. First date. You can't blame me, right? Keesokan paginya, Brody yang sadar atas kesalahannya berusaha meminta maaf. The Rock hampir saja memecatnya karena dianggap terlalu egois dan tidak dapat bekerja sama. Tapi karena Brody terlihat bersungguh-sungguh menyesal dan ingin berubah, The Rock kembali memberikannya kesempatan. That's polluting. Listen, Mitch, I will not let you down again. I swear. The Rock, Brody, dan Summer kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki mayat Rodriguez. Di sana mereka menemukan banyak kejanggalan. Mereka menduga Rodriguez telah tewas sebelum kebakaran terjadi. That's how he was killed. Broken neck, lungs, which probably means he died before that boat was even on fire. Dan benar saja, 2 orang anak buah Victoria muncul dan berusaha memalsukan bukti-bukti kematian Rodriguez. Brody yang tak tahan dengan bau mayat keluar dari tempat persembunyiannya dan membuat kedua orang tersebut kabur dari tempat tersebut. Mereka juga membawa telepon Summer yang ia gunakan untuk merekam bukti-bukti kejahatan. Someone's coming. Be quiet. The Rock, Brody, dan Summer kemudian berusaha mengejar keduanya untuk merebut kembali bukti-bukti tersebut. The Rock sempat terlibat perkelahian dengan salah satu penjahat, dan sebelum berkelahi, penjahat tersebut sempat menghancurkan bukti-bukti yang berhasil ia rebut. The Rock berhasil mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, dan membawanya ke kantor polisi. I'm gonna need that phone. Setibanya di kantor polisi, karena alasan kurangnya bukti-bukti, penjahat tersebut langsung dibebaskan, tanpa sanksi apapun. Tak putus asa, The Rock dan Brody kembali menyusup ke dalam klub malam, untuk mencari tahu apa yang tersimpan di dalam drum-drum besar yang mereka curigai, dan ternyata kecurigaan mereka terbukti benar. Drum-drum tersebut ternyata berisi Flaka. The Rock kemudian coba melaporkan temuannya tersebut, tapi di saat yang bersamaan, sebuah mayat kembali ditemukan di pantai. The Rock disalahkan atas insiden tersebut, karena dianggap lalai saat menjalankan tugasnya.
Brody kemudian ditunjuk untuk menggantikan The Rock, dan dengan terpaksa ia menerima posisi tersebut. I'm no longer interested in your opinion, Buchanan. Brody, okay, you're my dog, right? See you tomorrow. Saat The Rock hampir menyerah, David yang juga memerankan The Rock sekaligus mentornya datang dan memberikannya motivasi. Jika hanya lautan, tempat yang cocok untuknya. Buat kalian yang nggak tahu, David ini adalah pemeran Mitch atau The Rock di serial Baywatch yang tayang di era 90-an. Mitch? Yes, Mitch. The Bay needs you. Brody yang masih merasa bersalah kemudian mencuri sebuah file identifikasi dari kantor polisi. File tersebut berisi hasil otopsi seorang pria bernama Dave yang ditemukan tewas di pantai. Dave juga ternyata seorang teknisi yang pernah bekerja pada Victoria. What did you just say? That's Dave! Who's leads on something for the Huntley? I need your help. No. Yes. No. Ronnie yang juga seorang hacker kemudian meretas data-data pribadi milik Victoria. Dan dari sana terungkap jika Victoria berniat menguasai seluruh pantai untuk dijadikan properti pribadi miliknya. Ia juga menggunakan berbagai tindak kekerasan untuk mengancam para pemilik tanah agar bersedia menjual tanahnya pada Victoria. Oh man, heck yeah! Thank God you're pretty. It's not about drugs for Leeds, it's about real estate. Use Dave to help hack into their accounts. I mean, she's like some... Mereka kemudian kembali menyelinap ke dalam sebuah kapal pesiar, di mana Victoria mengadakan sebuah pesta. Di sana mereka mencari seorang pria bernama Chen, yang diduga sedang disekap karena menjadi satu-satunya orang yang tidak mau menjual tanahnya. Di sana Brody juga berhasil menemukan tempat di mana Victoria menyembunyikan plaka-plaka miliknya. Dan benar saja, Chen ternyata sedang disekap di dalam kapal tersebut. Beruntung Stephanie dan yang lainnya berhasil menemukan Chen dan menyelamatkannya. Here's the key. Alright, guys. Di tempat lain, Brody malah tertangkap oleh salah satu anak buah Victoria. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kurungan dan dibawa menggunakan perahu lain ke tengah laut. Bad news? She's got Brody in a cage on the back of a boat. Maybe Thorpe was wrong about you after all. Saat Brody hampir saja tewas tenggelam, ia juga sempat berhalusinasi jika Summer datang untuk menyelamatkannya. Karena ternyata The Rock lah yang datang untuk menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian berusaha menghentikan Victoria yang coba melarikan diri. Di tempat lain, Ronnie dan CJ menggunakan kembang api untuk menghambat helikopter yang akan digunakan Victoria untuk melarikan diri. Oh my God, I got it! It's working! It's turning! Circle it around. Dua bodyguard yang menjaga Victoria berhasil dilumpuhkan. Kini tersisa Victoria seorang diri. Ia berhasil menembak The Rock tepat di bahu. Ia juga hampir membunuh Brody. Beruntung, The Rock yang dikira sudah tewas kembali dan berusaha mengulur waktu untuk Ronnie dan CJ mengaktifkan kembali kembang api. Fuck's sake. You won't get away with this. Oh, I already have, Mitch. What's that? What the hell? The Rock kemudian mengambil salah satu peluncur kembang api yang berukuran besar dan mengarahkannya langsung pada Victoria. How tacky. Mitch, you just blew her up! Yeah. Usai kejadian tersebut, kedok Victoria terbongkar. Begitu juga dengan wali kota, yang ternyata selama ini bekerja sama dengan Victoria. Hey, Thorpe. Badass right cross, Brody. Like your grandma's underwear? Hey, killer. Ke depan. Di akhir scene, Pamela Anderson atau pemeran CJ pada serial Baywatch era 90-an diperkenalkan sebagai komandan baru Baywatch, dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.